Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, pada kesempatan ini kami akan sampaikan tema keutamaan La ilaha illallah. Saudaraku, pintu pertama ke lapangan hidup adalah ucapan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ia adalah kata-kata takwa, sebagaimana dikatakan oleh Umar radhiyallahu an. Ia juga kata-kata ikhlas, juga kesaksian kebenaran dan seruan kebenaran, sekaligus kebebasan dari kemusyrikan serta keselamatan dalam agama ini. Untuk kata-kata inilah makhluk diciptakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Untuknya pula para rasul diutus dan kitab-kitab suci diturunkan sebagaimana firman-Nya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 25. Saudaraku, karena itulah Ibnu Uyainah berkata, tidaklah Allah memberi salah seorang hamba nikmat yang lebih besar daripada memperkenalkannya dengan ucapan La ilaha illallah. La ilaha illallah, keselamatan dari neraka. Nabi SAW mendengar seorang muazzin berucap, Asyhadu an la ilaha illallah. Maka beliau bersabda, ia keluar dari neraka. Hadis riwayat Muslim. La ilaha illallah dipastikan memperoleh ampunan. Dalam Al-Musnad diriwayatkan dari Syaddad dan Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, angkatlah tangan kalian dan ucapkanlah La ilaha illallah. Maka ketika itu juga kami mengangkat tangan kami. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya lalu berucap, segala puji bagi Allah. Ya Allah, bangkitkanlah aku dengan kata-kata ini. Engkau pun memerintahkannya kepadaku, serta menjanjikanku surga dengannya, dan sesungguhnya engkau tidak melanggar janji. Lalu beliau bersabda, bergembiralah karena Allah telah mengampuni kalian. La ilaha illallah, perbuatan baik yang paling baik. Abu Dzar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah,
beritahulah aku suatu perbuatan yang mendekatkan diriku dengan surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, apabila engkau melakukan satu perbuatan buruk, maka lakukanlah satu perbuatan baik, karena ia dilipat gandakan 10 kali. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk perbuatan baik? Beliau menjawab, ia adalah perbuatan baik yang paling baik. La ilaha illallah menghapuskan dosa dan kesalahan. Dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan dari Ummu Hani bahwa Nabi SAW bersabda, ucapan La ilaha illallah tidak meninggalkan dosa dan tidak diungguli oleh suatu amal. Salah seorang salaf yang sudah meninggal dunia terlihat dalam mimpi, lalu ia ditanya tentang keadaannya. Ia menjawab, ucapan La ilaha illallah tidak menyisakan sesuatu atau tidak satu dosa pun. La ilaha illallah menyegarkan iman yang terkikis dalam hati. Dalam Al-Musnad diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an dari Nabi SAW bahwa Nuh alaihissalam berkata kepada putranya menjelang kematiannya, aku menyuruhmu mengucapkan La ilaha illallah, karena seandainya ke-7 langit dan ke-7 bumi berada dalam sebuah lingkaran atau seperti kalung, niscaya semuanya dipecahkan oleh La ilaha illallah. Dalam kitab itu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dan Nabi SAW bahwa Musa alaihissalam bersabda, wahai Tuhanku, ajarilah aku sesuatu yang dengannya aku menyebutmu dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah La ilaha illallah. Musa berkata, wahai Tuhanku, semua hambamu mengucapkan itu. Allah berfirman, ucapkanlah La ilaha illallah. Musa berucap, tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhanku. Yang aku inginkan hanyalah sesuatu yang aku diistimewakan dengannya. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya ke-7 langit beserta para pemakmurnya selain aku dan ke-7 bumi berada dalam satu wadah timbangan, sementara La ilaha illallah berada dalam satu wadah timbangan pula, niscaya semua itu dibawa miring oleh La ilaha illallah. La ilaha illallah, ucapan paling utama oleh para nabi. Diriwayatkan pula dalam doa Arafah bahwa La ilaha illallah adalah zikir paling utama. Juga diriwayatkan dalam hadis Jabir yang marfu, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, kata yang paling disukai oleh Allah adalah La ilaha illallah. Allah tidak menerima suatu amal kecuali dengannya. Terdapat pula dalam As-Sahihain atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, niscaya itu baginya setara dengan memerdekakan 10 budak. Dicatat baginya 100 perbuatan baik, dan dihapus darinya 100 perbuatan buruk. Dan tidak ada seorang pun membawa amal yang lebih utama daripada yang ia bawa, kecuali orang yang melakukan lebih dari itu. Di dalamnya pula diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengucapkan kalimat tersebut 10 kali, niscaya ia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa keturunan Ismail. La ilaha illallah, keamanan dari sepinya alam kubur. Salah satu keutamaan la ilaha illallah adalah aman dari sepinya alam kubur dan ngerinya penghimpunan, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Musnad dan sebagainya, bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah pengucap la ilaha illallah mengalami sepinya kesengsaraan alam kubur mereka, tidak pula saat penghimpunan mereka, seolah-olah aku sedang bersama para pengucap la ilaha illallah yang telah bangun sambil membersihkan tanah dari kepala mereka, seraya berucap, segala puji bagi Allah yang mengenyahkan kesedihan dari kami. Dalam sebuah hadis mursal disebutkan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, artinya tiada Tuhan selain Allah, sang Raja yang sejati lagi terang, setiap hari 100 kali, niscaya ia memperoleh keamanan dari siksa kubur, serta hiburan dari sepinya alam kubur. Kekayaan pun diundang baginya, dan pintu surga dipersilahkan baginya. La ilaha illallah, semboyan orang beriman saat bangkit dari kubur. An-Nadhr bin Arabi berkata, aku diberitahu bahwa orang-orang apabila bangkit dari kubur, maka semboyan mereka adalah la ilaha illallah. Sementara At-Tabrani telah menyebutkan sebuah hadis marfu bahwa semboyan umat ini di atas jembatan Sirat adalah la ilaha illallah. Salah satu manfaat ucapan la ilaha illallah adalah membuka 99 pintu rezeki. Saudaraku, semoga la ilaha illallah ini yang kelak akan kita ucapkan di akhir dari kehidupan kita di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.